Dalam bahasa Jawa kan ada peringkat ya. Bahasa Betawi juga ada peringkat. Eh, Misalnya kita yang lebih muda tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada yang lebih tua. Jadi ada sejumlah kata-kata yang sesuai dengan peringkat umur yang sama. Artinya kata-kata yang dipakai oleh Bung Edi Mulyadi itu kata-kata di lingkaran bercandaan gitu, tapi tidak antero umur, karena kita nggak pantas ya bicara soal makhluk halus itu kepada orang tua. Ada yang begitu, jadi nggak bisa kita ngomong gitu. Jadi mestinya nanti lain kali kalau kita bicara di ruang publik, kita harus pertimbangkan bukan saja soal suku bangsa, peringkat umur juga, ya kan, harus kita pertimbangkan. Jangan hal-hal yang nggak pantas ya diucapkan. Dan ini juga menyangkut tentang political behavior. Kita harus berusaha meningkatkan itu, meningkatkan political behavior dengan mutu kepolitikan yang bagus. Segala persoalan yang sekarang lagi sulit dihadapi, masalah ekonomi, masalah keuangan, itu akan terbantu. Tapi kalau kita menyelesaikan ini dengan kepanikan, susah. Karena di ruang publik yang kita dengar perdebatan-perdebatan seperti ini, ya kan, memperdebatkan kata-kata yang layak gitu kan, memperdebatkan bahasa ini bisa dipakai tempat umum apa enggak gitu kan. Kan sebenarnya saya sih nggak punya rekamannya, nggak gitu yakin kalau Kejati Jawa Barat tuh bicara full text dalam bahasa Sunda, ya kan, bahwa ada satu alinea dia ngomong bisa saja kan ya. Full text enggak kan, dia juga ngerti kan publiknya macam-macam, masa full text saya, tapi kita nggak sama-sama nggak tahu. Jadi saya kira ini harus super hati-hati. Jangankan masalah ini masih fakta ya, masalah-masalah antropologis seperti ini itu masih fakta, harus super hati-hati. Bukan saja masalah yang menyangkut keyakinan ya, tapi ini juga luar biasa untuk Indonesia. Jadi karena itu mari sama-sama ya, ini pelajaran yang berharga buat kita ya kan. Kalau menghukum orang sih soal gampang, hukum aja, pendem ke penjara. Bupati di Langkat aja punya penjara. Bupati Langkat nonaktif ya, Be? Hah? Bupati Langkat nonaktif. Oh, nonaktif. Nonaktif ya. Itu penjaranya di dalam rumahnya? Di dalam iya, ada penjara gede penjaranya. Masya Allah. Iya kan? Jadi kalau soal menghukum orang sih gampang, ya kan. Tapi lebih bagus kita mendidik. Kita lebih bagus Tapi kan mendidik. dampaknya, Be, dampaknya sudah Ya, begitu ya besar, oke Be. lah. Kami ini orang Betawi itu ditulis oleh Barat-Barat, orang Betawi keturunan budak. Ya kami menghadapinya secara ilmiah. Saya ajak debat Profesor Len Castle dari NU, Australian National University. Debat terbuka saya dengan dia. Itu. Yang di depan Jadi, yang di depan. apakah benar yang dikatakan oleh Len Castle Betawi itu turunan budak? Masya Allah. Saya lawan berdebat. Ya kan? Gak ada yang lapor polisi ya? Jadi budaya ini sebenarnya sensitif ya Bapak ya? Kagak lapor polisi juga kagak saya dukunin dia. Engkang. Kalau ngomong memang tong kosong berbunyi nyaring. Ya memang kadang-kadang saya juga menyindir lah. Mister Tong, lu mau indong. Pari Haji, podo. Kalau ngomong ya persis juga Ridwan Saidi. Hati-hati di muka publik kalau ngomong. Bagus kan? Tapi Bang Ridwan Saidi, kenapa ente ditulis bahwa Ridwan Saidi, budayawan Betawi, minta maaf tentang kata galuh yang menyakitkan hati-hati orang Sunda. Dengar tuh. Ya, babemu sendiri itu. Karena galuh disebutkan oleh Ridwan Saidi itu berarti brutal dari kamus lain. Kalau nggak salah Portugis.
Nah itulah, jadi memang di TV One itu yang saya juga kritisi dalam kritik bahwa Karni Elias yang halus-halus serak basah itu, kering bukan bahasa kering ya, itu selalu juga kan ada kosakata yang memang dia tidak pernah mau rubah. Padahal SBY, Jenderal Flamboyan itu mengatakan jangan gunakan kata Cina. Karena Cina itu, engkong, sudah ada inti kebencian. Dengar tuh Egi, SBY yang ngomong. Padahal aku sudah biasa mengatakan Cina. Aku Cina dari Cimahi, Egi. Sunda. Kemungkinan kalau kesundaanmu dengan kesundaanku, kita boleh tanding, Egi. Ya, kamu dari Cianjur, dari Pamanukan. Aku asli dari Cimahi. Nah, dari situ memang bagus sekali. Maka saya mau menjadikan ini momen. Kata engkong itu. Hati-hati bicara di publik. Tetapi apakah benar bahwa Ridwan Saidi juga sama juga dengan tadi ungkapan daripada Egy yang jidatnya hitam itu? Bahwa dia mengatakan di Islam itu ada pengampunan. Apakah si Ahok kamu ampuni? Maka Egy akan mengatakan juga, oh itu ranah agama. Bersayap tentang keadilan. Bersayap tentang pengampunan. Dan apakah Egy betul? Ya, yang baju merah itu berkata, apakah memang akan diampuni? Apakah memang akan juga kemudian memasuki ranah yang benar? Sementara Yesaya pasal 5 ayat 20-21. Celakalah Andi Stefanus Suryajaya, Egy Sujana yang mengaku sebagai pakar hukum, Ridwan Saidi yang ketawanya itu sebenarnya di muka publik itu apa bisa sebenarnya? Hati-hati. Kok ketawa orang tua begitu? Dulunya ente tidak bertertawa seperti itu. Belakangan baru ketawa itu. Lalu disulut lagi sama si Refli Kadrun. Yang kalau ketawa hehehe. Jumpa kembali di arena cerdas, tegas. Hehehe. Padahal dia si Refli Kadrun itu pernah dipercaya oleh Jokowi untuk menjalankan pemerintahan, jibul nggak bisa. Sama juga dengan Anies Baswedan, jibul jadi menteri pendidikan. Itu fakta. Rizal Ramli jibul juga. Jadi silakan hakimi si Andi Stefanus Suryajaya. Asli Sunda Cimahi. Egy, jangan kau katakan sebelum masuk agama baru Majapahit itu kau yang mengatakan hanya ada isme-isme, politeisme, dinamisme. Itu juga sudah pelecehan, Egy. Kau pikir yang disebut agama itu yang disebut Yahudi, Kristen, lalu Islam. Yang lain bukan agama. Ya pinter-pinter karena nguler, Egy pun jadi blunder. Ini baik sekali. Silakan viralkan. Yang mengkritisi adalah Andi Stefanus Suryajaya. Yang dicina-cinakan oleh orang yang rasis, agamis. Yang justru mengajarkan yang namanya sentimen sara di Indonesia. Tapi ngomong tadi seperti Egy. Allah Maha Pengampun. Si Ahok gak diampuni kok. Ahok juga udah muntah darah minta maaf. Ini memang negara demokrasi dagelan. Siapa yang ngomong? Andi Stefanus Suryajaya, pendeta. Ya, silakan diproses verbal. Lalu Egy mengatakan, lapor polisi. Silakan. Kembali kukan ke Jakarta.
untuk mencintai bangsaku yang dikhianati oleh wakil rakyat, oleh para pemimpin umat. Nggak semuanya. Kan ada juga yang waras-waras pejabat. Saya memang punya kedekatan dengan Mangindaan, jenderal yang pernah juga menjadi gubernur. Nah di situ saya juga melihat ada karakter dari pejabat yang memang bermoral. Tetapi harus dikatakan kenapa Indonesia menjadi negara yang agamis tetapi malignya disebut paling kuat. Baru dipercaya aja untuk kemudian membuka lahan untuk ibu kota baru yang bernama Nusantara. Bupati itu maling. Tapi katanya dari partai yang sok suci itu. Silakan kaji. Wahai yang namanya TV One. Di mana Andromeda dengan si Maria itu bercoba untuk terus mengarahkan tembakannya. Bagaimana supaya yang namanya Edi Mulyadi itu boleh lolos. Maka kan si Egy kan mengatakan, "Bo diampuni sajalah," katanya. Mestinya Egy mengatakan waktu si Ahok itu mau dipenjarakan, "Bo diampuni Cina itu." Jadi ngomong tentang pengampunan dari sorga itu gampang macam kentut semar saja. Jadi ini juga termasuk yang saya ingatkan kepada Karni Elias TV One, Egy yang menjadi penasehat Baret Merah Purnawirawan. Egy kan mengatakan, mari kita berjuang demi agama. Kalau saya salah, langsung saya minta maaf. Tapi diingatkanku, itulah yang dijerikan oleh si penasehat Purnawirawan Baret Merah. Mari berjuang demi agama, demi Pancasila, Egy. Kiranya Tuhan mengampuni para munafikun, para pemimpin umat, para wakil rakyat, para rakyat-rakyat yang gampang dihasut oleh para keparat yang terhormat tetapi tidak punya martabat. Maka sampai saat ini kita bisa melihat sudah 72 tahunkah merdeka? Tetapi tetap saja rakyat banyak yang melarat. Memang yang kaya itu konglomerat bangsat-bangsat. Tetapi janganlah tidak adil. Wahai kalian yang saat ini mencoba menggulingkan Jokowi. Ade Armando mengatakan siapa sebenarnya pengkhianat yang betul-betul pengkhianat. Bukan asing-asing yang ditudingkan oleh yang namanya si Rizal Ramli itu dengan teman-temannya. Termasuk si Deddy Mulyadi itu. Ade Armando, dengarkan lagi, saya sampai takut mengatakannya risih. Tanya Ade Armando, siapa sebenarnya pengkhianat yang menghancurkan bangsa Indonesia itu? Ade Armando mengatakan, jangan tunjukkan itu kepada asing-asing. Tetapi lihatlah dari orang yang disebut bagian daripada mancing-mancing saya. Hahaha. Lihatlah, kata Ade Armando, siapa sebenarnya pengkhianat bangsa itu. Sementara Ade mengatakan justru membela asing-asing itu. Maka saya juga katakan kepada asing-asing, karena saya juga oleh yang namanya Ridwan Saidi yang harus hati-hati mengatakan di muka publik. Tega benar engkong tua ini mengatakan Ahok itu cuman tamu yang hidup di Nusa Antara. Jadi termasuk si Andi Stefanus yang akan pulang ke Indonesia berbagi cinta kepada warga Banten yang disebut tidak punya kebahagiaan. Maka aku berjanji kembali ke Jakarta. Ke Jakarta aku kan kembali. Bang Ridwan Saidi,
aku memang akan kembali ke Jakarta. Doakan agar aku bisa dikarantina tidak berbayar. Karena aku ternyata juga TKI. Tetapi bukan tenaga kerja Indonesia. Tetapi aku disebut tenaga kerja ilahi. Karena aku bagian ulama Kristiani. Amin.